Di video kali ini kita akan mempelajari contoh soal untuk menghitung intensitas medan listrik karena muatan yang berdistribusi. Di mana kita ingin menghitung intensitas di titik P yang bukan terletak di sumbu Z, yang disebabkan oleh distribusi muatan yang terletak sepanjang sumbu Z dengan distribusi ρ. Adapun prosedur perhitungan yang sudah kita lihat dari video sebelumnya, langkah pertama kita ingin menggambarkan posisi muatan dan titik pengamatan. Kita lihat di sini, ini adalah posisi muatan sepanjang sumbu Z, dan titik pengamatan adalah titik sembarang yang bukan di sumbu Z. Di sini saya gambarkan titik P adalah di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tentukan posisi dari DQ, di mana DQ itu adalah sebagian muatan. Muatan Q terletak di sepanjang sumbu Z, berarti DQ adalah sebagian muatan. Di sini saya gambarkan di bagian yang biru ini. Dan langkah selanjutnya, tentukan sistem koordinat dan juga tentukan vektor R. Tadi dikatakan bahwa titik P bisa merupakan titik yang sembarang asal bukan di sumbu Z. Misalkan, jika saya letakkan titik P di sini dan jika saya pergunakan sistem koordinat kartesian, maka vektor R adalah vektor dari DQ ke titik pengamatan yang berarti besarnya adalah YAY dikurangi ZAZ, di mana ZAZ adalah bagian yang menurun dan YAY adalah bagian yang ke samping. Nah, sekarang untuk kasus berikutnya, coba kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Titik P boleh saja saya letakkan di sumbu X, karena syaratnya adalah tidak di sumbu Z. Maka vektor R adalah yang kita lihat. Jika kita pergunakan sistem koordinat kartesian, maka vektor R adalah XAX minus ZAZ, di mana ZAZ adalah menurun, dan XAX adalah pergi ke depan, pergerakan ke depan. Di mana akhirnya kita lihat, jika kita pergunakan sistem koordinat kartesian untuk titik P yang posisinya berbeda-beda, maka vektor R-nya pun akan berbeda-beda, sehingga akan menyulitkan kelak dalam perhitungan. Tapi jika kita pergunakan sistem koordinat silinder, maka vektor R dapat dinyatakan dengan ρ minus ZAZ. Karena pergerakan dari titik pusat ke titik P dimanapun itu adalah pergerakan sepanjang ρ. Sekarang, kita tentukan magnitudo dan teman-temannya. Dari sini kita sudah tentukan tadi, vektor R sama dengan ρ minus ZAZ. Vektor AR adalah vektor satuan dari vektor R. R kuadrat adalah magnitudo kuadrat dari vektor R. Dan DQ adalah ρl kali DL, di mana DL itu adalah sebagian panjang dari sumbu Z, berarti adalah DZ. Dengan data-data tadi, kita buat integralnya, di mana ini adalah persamaan untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik karena muatan yang terdistribusi secara kontinu. Kita udah punya data-data dari slide sebelumnya. Dengan kita masukkan, maka kita akan dapatkan bahwa E sama dengan seperti kita lihat dalam gambar, dan ini adalah integral lipat 1 terhadap Z, dan Z-nya itu sendiri adalah posisi muatan, di mana muatannya itu adalah dari minus tahingga sampai plus tahingga. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penyederhanaan. Dimana kalau kita lihat dari sini bahwa intensitas medan listrik ada yang di arah ARO dan di arah AZ. Sekarang mari kita lihat. Untuk posisi DQ di atas, maka DQ ini akan memberikan medan listrik ke titik P dengan arahnya seperti ini. Tapi ternyata DQ pun bisa ada di bawah, di mana DQ yang di bawah akan memberikan medan listrik ke titik P yang arahnya adalah seperti yang kita lihat, di mana jika kita jumlahkan antara arah AR1 dan arah vektor satuan AR2, maka bagian yang searah dengan sumbu Z akan saling menghilangkan, sehingga persamaan integral yang tadi kita dapatkan akan seperti ini, bagian dari sumbu Z akan saling menghilangkan, sehingga persamaan integral yang harus kita hitung hanya yang seperti ini. Kita hitung bersama, di mana bagian yang bukan dari Z kita keluarkan, dan kita hitung sehingga akan kita dapatkan besarnya intensitas medan listrik di titik P, besarnya adalah sekian dengan arah vektor satuan di arah ρ. Nah, yang harus kita perhatikan adalah
Arah arrow ini adalah menjauh dari sumbu tempat barisan muatan dan kebetulan itu adalah sumbu Z. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan muatan terletak sepanjang sumbu Z dan kita punya titik pengamatan P1, P2, P3 di mana titik P1, P2, P3 terletak pada bidang Z sama dengan 0, maka arah intensitas medan listrik di titik P1, P2, P3 bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah arah arrow. Tapi jika sekarang muatan terletak di sepanjang sumbu X dan kita punya titik P1, P2, P3 dengan posisi seperti yang kita lihat, P2, P3 pada bidang Z sama dengan 0, P1 pada sumbu Z, maka arah E dapat kita lihat seperti ini. Karena kalau kita lihat untuk P1 arahnya adalah menjauh dari sumber, dari sumber muatan, untuk P3 dan P2 juga menjauh dari sumber muatan, arahnya seperti itu. Nah, untuk video berikutnya kita akan melihat contoh kasus kedua untuk menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi. Terima kasih.